Pasar saham kita lagi heboh nih. Ada guncangan yang lumayan kencang, sentimen negatif di mana-mana. Tapi anehnya di waktu yang bersamaan, ada sektor-sektor ekonomi real yang justru lagi lari kencang. Nah, ini dia cerita tentang dua realitas yang kayaknya saling bertolak belakang. Semuanya seakan dimulai dari sini, dari satu judul berita yang dramatis banget. Ini langsung menangkap suasana panik di pasar. Tiba-tiba aja ada aksi jual besar-besaran di bursa. Jelas semua orang jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa sih? Oke, supaya kita bisa paham ceritanya secara utuh, kita akan bedah satu persatu ya. Kita mulai dari kepanikan pasarnya dulu, terus kita cari tahu apa pemicunya, yaitu soal ancaman dari MSCI. Habis itu, kita bakal lihat cerita yang beda 180 derajat dari Bali, dan terakhir, kita kerucutkan ke satu studi kasus perusahaan yang terjebak di tengah-tengah semua ini. Oke, kita mulai dari awal, dari kekacauannya dulu. Ada penurunan yang tajam dan mendadak, dan ini menghantam beberapa perusahaan terbesar di Indonesia. Ini bukan sekedar koreksi biasa ya. Ini benar-benar sebuah peristiwa besar yang bikin semua investor menoleh. Bayangin aja, emiten-emiten papan atas tiba-tiba parkir di zona merah dalam waktu singkat. Nah, ini dia yang menarik. Siapa aja sih yang kena? Ternyata aksi jual ini nyebar kemana-mana. Tapi ada beberapa sektor yang kena hantam paling keras, yaitu properti dan pariwisata. Ini penting ya, ingat-ingat ya, karena ini bakal jadi petunjuk buat bagian selanjutnya dari cerita kita. Jadi, apa sih biang keroknya? Kenapa semua orang tiba-tiba panik jual? Ternyata, pemicunya adalah perubahan aturan main yang cukup besar yang didorong oleh sebuah lembaga indeks global yang punya pengaruh luar biasa. Nah, ini dia jantung masalahnya. Bursa Efek kita menaikkan aturan soal free float alias porsi saham yang dimiliki publik. Dari yang tadinya minimal 7,5%, sekarang jadi 2 kali lipat, 15%. Artinya apa? Artinya para pemegang saham pengendali, para big boss, itu harus jual sebagian saham mereka ke publik. Kebayangkan, pasar tiba-tiba dibanjiri saham yang dijual. Kenapa aturan ini diubah? Well, ini adalah respons dari rekomendasi MSCI. Nah, MSCI ini bukan pemain sembarangan loh. Mereka ini yang bikin indeks pasar saham global. Dan para manajer investasi raksasa di seluruh dunia itu pakai indeks mereka sebagai patokan. Jadi, apa kata MSCI itu didengar. Terus, emangnya kenapa kalau Indonesia nggak nurut sama rekomendasi MSCI? Seberapa besar sih risikonya sampai harus buru-buru mengubah aturan? Risikonya besar banget. Jadi begini, sekarang ini Indonesia masuk kategori emerging market sekelas sama Malaysia. Nah, MSCI ngasih peringatan kalau aturan free float nggak diubah, status kita bisa diturunin jadi frontier market. Itu sekelas sama Vietnam atau Filipina. Ini bukan cuma soal gengsi, tapi soal uang. Kalau sampai turun kelas, dana-dana investasi global raksasa itu bisa langsung cabut dari Indonesia. Oke, sekarang kita tahan dulu nafas. Lupakan sejenak kepanikan di bursa, karena di saat yang sama di dunia nyata, ada bagian penting dari ekonomi kita yang justru lagi meledak-ledak pertumbuhannya. Yap, disinilah ceritanya jadi menarik. Kita akan geser fokus kita dari layar monitor yang penuh angka merah ke apa yang beneran terjadi di lapangan, di dunia nyata. Lihat angka ini, 2,7 miliar dolar. Itu proyeksi ukuran pasar real estate perhotelan kita. Jadi, sektor ini bukan cuma stabil, tapi ini adalah industri raksasa yang siap tumbuh lebih besar lagi. Dan ini bukan cuma sekedar tumbuh, tapi pertumbuhannya ngebut. Properti mewah, jaringan hotel, itu semua diproyeksikan tumbuh 2 digit setiap tahunnya. Ini adalah fundamental yang kuat banget yang nggak bisa diabaikan. Dan pusat dari ledakan ini di mana lagi kalau bukan di Bali? Pasar properti di sana sekarang bukan lagi soal hype sesaat, tapi sudah jadi pasar yang matang. Imbal hasil sewanya bisa sampai 17%, infrastruktur terus dibangun, dan trennya mengarah ke sesuatu yang lebih berkelanjutan. Nah, disinilah kita sampai pada paradoks yang menarik banget. Gimana ceritanya di satu sisi pasar saham panik luar biasa, tapi di sisi lain industri di dunia nyata justru lagi booming. Kok bisa beda banget gini? Untuk bisa memahaminya, cara terbaik adalah dengan melihat langsung ke sebuah studi kasus. Ada satu perusahaan yang seolah-olah hidup di dua dunia yang berbeda ini, terjebak di tengah-tengahnya. Oke, mari kita kenalan dengan PT Intra Golflink Resorts dengan kode saham GOLF. Perusahaan ini adalah contoh sempurna dari perpecahan antara fundamental bisnis yang kuat dan sentimen pasar yang lagi negatif. Jadi,
Golf ini, seperti namanya, bergerak di sektor pariwisata dan properti, fokusnya di resort golf. Dan kalau kita lihat data, industri golf di Indonesia itu sendiri lagi meledak pertumbuhannya beberapa tahun terakhir. Terus gimana kinerja bisnis GOF sendiri? Wah, lihat saja ini. Di paruh pertama 2025, laba bersih mereka meroket hampir 29%. Ini didorong oleh rekor jumlah pengunjung di resor mereka yang di Bali. Bisnisnya jalan kencang. Dan ini bukan perusahaan yang lagi dalam masalah ya. Justru sebaliknya. Mereka lagi dalam fase ekspansi yang sangat agresif. Dananya ada, rencananya pun jelas. Mereka sedang membangun hotel mewah baru di Bali. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi kita lihat kinerjanya. Laba naik, operasional rekor, strategi ekspansi jalan terus. Semuanya positif. Tapi di sisi lain, reaksi pasar? Negatif total. Harga sahamnya ikut anjlok. Masuk kategori paling terpukul. Benar-benar sebuah paradoks. Jadi jelas kan? Golf ini adalah contoh sempurna dari perusahaan yang fundamentalnya kuat banget, tapi lagi apes aja terjebak dalam badai pasar yang pemicunya adalah isu regulasi makro, bukan karena kinerja perusahaan itu sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting untuk kita semua sebagai investor. Saat cerita fundamental sebuah perusahaan dan cerita pasar berjalan ke arah yang berlawanan, mana yang akan Anda ikuti? Kepanikan sesaat di pasar? Atau fundamental kuat yang ada di depan mata? Pilihan itu bisa jadi menentukan segalanya.